sikap sempurna itu kalian berdiri tegak, kakinya membentuk huruf V. Untuk bagian kepala tidak boleh terlalu nunduk. Jadi seperti ini. Seperti ini, tidak boleh terlalu dengak dan tidak boleh terlalu nunduk. Untuk putri, posisi senyumnya dipertahankan. Kemudian dada agak dibusungkan ke belakang. Caranya dinaikin ke atas, di belakangin, turunin. Seperti ini. Kemudian tangan seperti memerah santan. Jadinya ini memerah santan. Kemudian diletakkan di samping jahitan celana seperti ini. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan apa itu hormat. Hormat itu aba-abanya seperti berikut. Hormat, gerak. Nah, pada saat hormat, tangannya itu belum berbentuk seperti ini. Nah, ujung dari jarinya ini mengenai ujung alis. Dan tangannya itu tidak boleh seperti ini, tapi seperti ini. Telapak tangannya tidak boleh terlihat. Tegak, gerak. Saya akan menjelaskan istirahat di tempat. Istirahat di tempat itu sikap sempurna, pandangannya ke depan. Nah, saat ada baba istirahat di tempat, kita harus sigap. Nah, saat istirahat di tempat itu, tangan di atas gesper seperti ini. Tangannya mengepal, terus kita memegang pegangan tangan seperti ini. Oke, saya akan mencontohkannya. Istirahat di tempat, gerak. Kakinya itu dibuka selebar bahu ya, jangan gede-gede. Seperti ini nih. Terus kalau sudah disiapkan kembali, kita sikap sempurna lagi. Siap, gerak. Nah, kurang lebih seperti itu gerakannya. Berhitung dapat dilakukan dalam bentuk formasi bersaf dan berbanjar, diawali dengan sikap sempurna. Aba-aba berhitung, hitung, mulai pelaksanaan dalam bersaf. Setelah ada aba-aba peringatan hitung, barisan yang berada di saf paling depan semua memalingkan kepala serentak ke arah kanan 45 derajat seperti ini. Orang yang bertindak sebagai penjuru kanan tetap sikap sempurna. Terus saf tengah dan belakang kepala tetap lurus ke depan. Aba-aba pelaksanaan mulai, hitungan pertama atau 1 diawali dari penjuru kanan dengan kepala tidak dipalingkan. Urutan kedua dan seterusnya bersamaan dengan menyebut hitungan 2 dan seterusnya. Kepala dipalingkan ke arah semula atau lurus ke depan seperti ini. 2 dan seterusnya. Orang paling kiri belakang melaporkan jumlah kekurangan atau lengkap. Misalnya di barisan saf belakang ada yang kurang. Seperti misalnya 1 2, 3, 4, 5, 6. Terus belakang itu ada yang kurang 2 misalkan, atau lengkap. Kalau pelaksanaan berhitung dalam bentuk formasi berbanjar, pada aba-aba pelaksanaan mulai, hitungan pertama atau 1 diawali dari orang paling depan banjar kanan dan berturut-turut ke belakang, menyebutkan nomornya masing-masing dengan kepala tetap lurus ke depan. Seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Orang paling kiri belakang melaporkan jumlah kekurangan atau lengkap seperti kayak di kurang 2 misalkan, dan atau Kalangan lencang kanan sama seperti lencang kanan, tetapi tangan berada di pinggang, pergelangan tangan lurus, ibu jari berada di belakang pinggang, 4 jari lainnya berada di depan pinggang. Seperti ini posisinya.
Nah, setelah itu bergeser hingga siku menyentuh orang yang di sebelahnya. Untuk posisi banjar sama, ketika sudah lurus posisinya, lalu turunkan tangannya tanpa menunggu apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu lancang kanan. Nah, sebagai berikutnya. Jadi lancang kanan itu aba-abanya seperti ini. Lancang kanan, gerak. Nah, lancang kanan itu tangannya tuh di kepal, bukan di kepal. Jadi seperti memerah santan seperti ini. Nah, setelah itu cara untuk apabila di sampingnya ada orang, itu cara mengambilnya tuh pertama dari belakang. Nah, setelah itu geser ke kiri maupun ke kanan, geser ke kiri. Nah, setelah itu diambilnya tuh kanan kakinya itu pelan-pelan gitu, jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Tegak, gerak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu lancang depan. Jadi lancang depan itu dimulai seperti ini. Lancang depan, gerak. Nah, posisi tangannya itu mengepal. Nah, jadi dan di sini dibatasi 2 kepalan seperti ini. Tegak, gerak. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara hadap kiri. Hadap kiri itu sebenarnya mudah dan aba-abanya seperti ini. Hadap kiri, gerak. Nah, seperti itu. Hadap kiri itu memakai patah-patah di badannya. Badannya harus ada gerakan patah-patahnya seperti robot. Seperti ini, saya contohkan sekali lagi. Hadap kiri, gerak. Nah, di situ kakinya harus seperti ini. Nih, membentuk T kakinya. Agar bisa langsung. Nah, hadap kiri ada 3 step. Pertama, hadap kiri, gerak, step 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Sekarang saya akan mempraktekkan tentang serong kanan. Nah, serong kanan tuh aba-abanya seperti ini. Hadap serong kanan, gerak. Nah, seperti itu. Di serong kanan itu ada 3 step. Pertama, kita lebarkan kaki kita dulu sebahu seperti ini. Nah, setelah itu badan kita menghadap ke menyerong 45 derajat. Setelah itu tutup. Oke, hadap serong kiri, gerak. Ini langkah yang pertama. Yang langkah pertama itu kaki cuma dibuka. Hadap serong kiri, gerak. Kayak gini. Ini yang kedua, badan udah ngikut ke sana. Yang pertama tadi masih lurus ke depan. Yang ketiga tinggal nutup doang. Dan sekarang saya akan menjelaskan balik kanan. Nah, balik kanan itu memiliki beberapa step. Contohnya seperti ini ya. Balik kanan, gerak. 1. Nah, untuk 1, kita itu membuat di kaki itu seperti huruf T dan menggunakan jaraknya sekepal jari, sekepal tangan. Nah, untuk badan masih hadap depan. Nah, terus yang kedua, dibalikan badan. Balikan badan, terus kaki juga. Yang kita pakai adalah untuk sebagai porosnya, yaitu tumit kaki. Nah, dan ketiga, baru tutup. Seperti itu. Oke, sekali lagi saya akan jelaskan. Balik kanan, gerak. 1, 2, 3. Saya akan mempraktikkan dan menjelaskan cara dari jalan tempat. Nah, contoh jalan di tempat seperti ini. Jalan di tempat, gerak. Nah, dari tempat itu kurang lebih seperti ini. Dia rata-rata air
Terus ya kecepatannya 96 atau 93 per menit. 96 ketukan. Nah, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.